Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kali ini ingin belajar tentang PPT ya. Jadi untuk presentation ini sebenarnya bukan cuma punyanya Microsoft, ada juga yang lain seperti kita belajar Word, itu sebenarnya ada yang lain, contohnya WPS atau punyanya Google ya. Tapi kita manfaatkan yang mungkin sering banyak orang kenal, yaitu punyanya Microsoft, jadi PowerPoint ini ya. Oke, gampangnya nih sudah kelihatan di layar Anda ya. Ada klik to add first slide, jadi Anda bisa klik. Jadi ini adalah slide yang Anda bisa gunakan untuk presentasi ya teman-teman. Untuk presentasi ini manfaatnya apa sih? Nah, kalau Anda kan belajar bisnis ya, kalau bisnis berarti ada beberapa hal yang bisa dipelajari dari PowerPoint ini. Tujuannya yang pertama tentunya untuk menyampaikan ide gagasan gitu ya. Kemana? Jadi dari Anda ke calon klien atau klien Anda. Jadi Anda mau menjual sesuatu, barang, jasa, dan ingin Anda sampaikan secara baik, tentunya tidak cukup hanya dengan kata-kata saja ya. Butuh tampilan juga, makanya ada presentasi ini ya. Presentasinya bisa diisi dengan gambar, grafik, dan lain-lain yang bisa membantu meyakinkan klien untuk membeli atau memakai apa yang Anda punya, gitu ya. Selain klien, sebenarnya tentu juga diperlukan PowerPoint ini atau software presentasi ini salah satunya untuk sama dengan tadi tujuannya utamanya berarti menyampaikan ide atau gagasan gitu ya. Cuma tujuannya mungkin bisa beda. Kalau tadi ke klien itu lebih sifatnya profesional, tampilannya, gambarnya dan lain-lain. Tapi Anda juga bisa ditujukan idenya itu ke tim. Ya, jadi sesama tim, misalnya Anda tim dari marketing, nah untuk menyampaikan ke sesama tim marketing bagaimana cara memasarkan sebuah barang atau jasa, itu bagaimana target audiensnya siapa dan lain-lain. Nah, itu bisa menggunakan software presentasi ini. Bisa ke tim tapi di luar kelompok Anda, misalnya Anda marketing, disampaikan ke tim accounting misalnya, ke bagian keuangan, dana yang diperlukan berapa dan lain-lain. Disampaikan juga ke tim uh, desain grafis misalnya atau DKV itu ya, untuk bagaimana merancang maksud dari tujuan dari marketing ini apa sehingga nanti bagian desain grafisnya bisa melengkapi apa namanya tujuan-tujuan tadi dalam bentuk apa ya poin-poin menjadi bentuk gambar, bentuk poster, bentuk banner dan lain sebagainya gitu ya. Nah, ini juga bisa digunakan kalau misalnya Anda sebuah pimpinan, jadi dari atasan ke bawahan gitu ya. Jadi bisa juga untuk menyampaikan oh proses prosedur dari sebuah organisasi seperti apa, SOP-nya, cara menjalankannya seperti apa, target yang harus dicapai oleh masing-masing tim ditentukan seperti ini dan lain sebagainya. Bisa juga menggunakan software presentasi ini ya teman-teman ya. Jadi bisa untuk atasan atau bisa untuk bawahan dan lain-lain tentunya ya, banyak. Kalau di luar marketing, di luar bisnis, tentunya untuk guru ke siswa, dari siswa ke guru dan lain sebagainya. Jadi banyak ya manfaatnya. Oke, kurang lebih itu. Jadi Anda sudah lihat bagaimana membuat slide pertama ya, bisa tinggal diklik. Lalu membuat slide berikutnya ini Anda bisa tekan enter. Kalau dari sini, saya pilih yang pertama nih ya teman-teman. Kalau saya enter akan membuat slide di bawahnya, slide kosong.
Jadi kalau saya hapus ini, begitu juga ini, kalau saya pilih yang kedua, saya enter, maka akan membuat slide kosong di bawahnya. Kalau Anda perhatikan, bentuk dari slide 1 dan slide 2 ini beda ya teman-teman. Gitu ya. Karena itu ketika Anda membuat slide, misalnya slide baru, anggap aja slide baru, ini Anda bisa tentukan slide-nya ini mau dibuat model yang seperti apa. Misalnya kita klik kanan, ini teman-teman, di bagian kiri ini ya, pilihan slide-nya, kita rubah layout-nya. Anda mau yang mana nih? Sudah ada 6 tema yang disediakan oleh Microsoft PowerPoint yang bisa Anda pakai. Itu. Jadi yang pertama sendiri tadi adalah title slide. Jadi itu hanya muncul satu kali, tapi Anda bisa buat lagi nih di sini. Kalau Anda mau pilih, oh yang berikutnya ini ada title slide juga, tinggal dirubah layout-nya, kurang lebih seperti itu ya. Karena itu di atas ini juga ada cara lainnya, new slide ini bisa Anda pilih. Jadi kalau tadi kan ketika Anda sudah membuat, lalu Anda mau rubah, nah ini kalau mau buat new slide yang baru dengan layout yang sudah ditentukan, ini ada 9 ya tadi. Jadi pilihannya ada 9. Mau blank, kosongan, mau Anda isi sendiri atau bagaimana, silahkan teman-teman mau pilih yang mana. Jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman, antara layout dan new slide. Nah, kita kembali ke halaman atau slide pertama. Sebenarnya ini sama aja dengan Microsoft Word ya teman-teman. Ini Anda bisa buat rata tengah, kontennya sekarang kita masuk ke konten, rata tengah, rata kiri, rata kanan, justify, dan lain sebagainya. Begitu juga dengan apa yang kita tulis, misalnya ini presentasi. Nah, ini kita bisa atur fontnya, ya. Jadi bagusnya mungkin PowerPoint yang dibuat oleh Microsoft adalah mereka membuat file dokumen tadi apa ya? Dokumen editor dengan software presentasi ini modelnya sama. Jadi tidak perlu belajar 2 kali karena ada beberapa hal yang sudah mirip sekali gitu ya, kayak merubah font, merubah ukuran filenya, kayak tadi ya, justify atau horizontal alignment dari apa namanya ini, dari kontennya bisa dirubah bold, italic, underline, dan lain-lain. Jadi ini bisa diatur ya teman-teman. Misalnya seperti ini. Berikutnya kalau dari konten sudah, dari slide ini menambah slide, menghapus itu tinggal dipilih lalu di delete dengan mungkin bisa diklik kanan gini ya, lalu di delete slide atau langsung di klik di keyboard kalau ada di keyboardnya tombol delete ya. Kurang lebih seperti itu. Anda juga bisa memilih nih, kan ini masih backgroundnya putih ya, mungkin kurang menarik. Anda bisa pilih desain. Nah, desain ini bisa Anda pilih teman-teman. Mau didesain seperti apa? Tentunya pilihannya terbatas kalau dari PowerPoint sendiri. Oke, di sini ada berapa? 3, 6, 9, 10, 11 ya. Kebetulan yang ada di komputer saya ada 11. Ini tinggal ada klik. Maka isi dari tampilan dari slide-nya mengikuti desain atau tema di sini namanya yang sudah ada. Dan masing-masing tema ini ada variasinya, teman-teman. Kalau Anda lihat di kanannya ada variance. Jadi kalau misalnya Anda suka gambarnya seperti ini, tapi mau diganti warnanya jadi yang lain, nah ini ada beberapa pilihan. Kebetulan di sini ada 4 pilihannya. Tentunya bisa Anda atur juga nih ganti yang lain. Selain pilihan yang sudah ada, Anda bisa coba ganti dengan warna-warna yang sudah dipilihkan atau Anda buat warna Anda sendiri. Mungkin bisa seperti itu teman-teman ya. Kok merah jelek ya? Kita ganti.
Oke, mungkin kurang lebih seperti itu. Kemudian kalau dari kontennya ini sendiri, Anda misalnya nih, Anda lihat ya, di kanan ini ada garis seperti ini. Ini bawaan temanya ya, teman-teman. Kalau di sini saya nggak bisa ngedit ya, tidak bisa saya pindahkan ini gambar garis-garisnya. Tapi kalau misalnya Anda rasa perlu, misalnya perlu untuk ditambahi sesuatu, misalnya di sini saya mau buat baru lagi, ini layoutnya saya ganti ya. Yang ketiga ini layoutnya saya ganti jadi seperti ini saja. Jadi ini hewan, misalnya yang pertama ini sapi. Oke, jadi Anda bisa masukkan gambar sapi mungkin di sini. Di sebelah kanan, lalu di kiri ada penjelasan tentang sapi, misalnya nama latinnya apa gitu ya. Terus dia jenis hewan apa, dan lain-lain gitu ya, bisa ditulis di sini. Lalu ada gambar sapinya di sini. Yang kita nyari dulu aja gambar sapi. Kebetulan tadi saya sudah nyoba nyari tapi belum selesai. Mungkin kita nyari yang gambarnya itu backgroundnya transparan. Mungkin ini ya. Oh, ada license-nya. Tidak apa-apa, percobaan aja. Jadi kita save gambarnya. Kita masukkan ke folder ini. Yes, gambar sini ya. Kita cari di folder tadi. Disimpan di sini. Kita masukkan ya. Jadi memasukkan gambar ke dalam presentasi Anda bisa di drag seperti ini ya teman-teman. Misalnya seperti itu. Atau bisa menggunakan insert di sini ya. Insert, picture, lalu ngambil tadi sama kayak tadi ya. This device, nanti dicari gambarnya lalu nanti akan masuk ke sini. Jadi Anda mau pakai cara yang mana silahkan. Dan ini ternyata bukan cuma gambar kan ya teman-teman. Anda bisa masukkan yang lain teman-teman. Foto album, screenshot, bahkan video juga bisa masuk ya teman-teman. Gitu. Jadi kalau Anda butuh masukan video, mau masukkan audio nih. Tadi habis masukkan gambar sapi. Lalu Anda mau kasih audio di sini. Suara sapinya bunyi. Nah, itu bisa audio dan lain-lain. Jadi bisa Anda manfaatkan hal-hal atau media yang bisa Anda tambahkan ke dalam software presentasi ini agar presentasinya lebih bagus. Itu ya teman-teman. Oke, kemudian kita mungkin mau mencoba menambahkan chart. Jadi chart itu grafik ya teman-teman. Anda bisa masukkan grafik dengan berbagai macam bentuk nih, ada banyak sekali ya. Banyak kan pilihannya, silakan Anda mau masukkan yang mana. Nanti boleh kita bahas satu demi satu kalau memang ada pertanyaan, ada Anda ingin bahas semuanya, monggo silakan ditanyakan, nanti akan coba kita buatkan videonya. Mungkin kita membuat yang seperti apa ya? Mungkin karena backgroundnya hitam jadi kurang bagus ya, tapi tidak pas kita masukkan dulu ini. Nah, ketika kita membuat grafik atau chart, ini ada semacam Excel.
yang terbuka. Ini ada kategori, seri yang bisa kita isi ya. Coba kita hapus. Kita cuma butuh satu aja mungkin. Kategorinya cuma satu, misalnya namanya sapi. Bagaimana sapi dari tahun ke tahun, apakah meningkat atau menurun, nah, misalnya gitu ya. 2020, 2021 sama 2022. Kalau mau ditambah 2023 ya silakan. 2023. Nah, ini angkanya berapa ini ya? 4,3 miliar gitu ya. Jadi 2,4 miliar dan seterusnya. Berarti jumlahnya menurun sapi itu ya. Tapi 2023 mungkin meningkat jadi 2,5. Ya, bisa gitu ya. Silakan diedit sendiri. Ini, kebalik ya teman-teman. Nah, ini kalau misalnya sudah terlanjur ditutup tadi Excel-nya, kita bisa munculkan lagi ya teman-teman. Edit data, nanti muncul lagi. Berarti kita balik ya ini. Kita balik, ini yang 2020 yang ini. 2021, 2022, dan 2023. Ini kita pindah. Mungkin kita cut aja. Ini yang kita hapus ya, ini kita ganti jadi sapi. Terus ini kita hapus kolom-kolomnya. Ini kolomnya masih ada 4 yang nggak bisa kita hapus. Tapi kita biarkan dulu. Oke, kita tutup lagi. Oke, kelihatan nih ya chartnya sapi. Ini sebenarnya backgroundnya tadi kan di gambar itu hitam ya. Sebenarnya backgroundnya transparan ya teman-teman. Ya, backgroundnya transparan. Jadi menyesuaikan dengan background yang ada. Oke, kita kecilkan. Chart title-nya bisa diganti. Bisa diformat ulang dan lain-lain. Jumlah sapi saya. Ya, misalnya gitu ya. Ini kita bisa atur. Misalnya kita kasih warna biar lebih kelihatan supaya nggak transparan kayak tadi ya. Transparan kan jelek tadi ya. Kelihatan seperti ini. Mungkin yang jelek ini datanya lagi ya. Ini ada kolom 1, kolom 2, kolom 3 ini kok agak mengganggu. Gimana ya cara ngapusnya? Ini kalau mau ganti chart tab-nya mau diganti. Kalau mau diganti yang lain, jadi misalnya ini yang chartnya line nih, line chart istilah. Mau diganti jadi bar chart atau pie chart dan lain-lain bisa dirubah ya teman-teman. Ini ya chart tab-nya mau diganti silakan. Tapi saya nggak mau lah kalau dihapus kok. Kayak menurut saya yang paling tepat adalah yang lain ini. Jadi saya biarkan seperti ini. Cuma saya hapus nih kolom-kolom legendanya ya. Kolom 1, 2, 3 ini. Saya ya, tinggal sapi gini aja. Jadi itu tadi tentang grafik atau tentang apa tadi? Tentang apa ya? Ya pokoknya grafik lah gitu. Terus kemudian mungkin yang bisa kita tambahkan, kemudian misalnya saya mau nambah lagi di slide berikutnya. Nah, ketika kita berubah dari slide ini ke slide ini, ternyata gambar sapinya hilang ya teman-teman.
karena yang diambil di dalam slide ini memang adalah temanya. Jadi ketika kita membuat slide baru, kita mengikuti tema dari yang sudah ditentukan. Misalnya layout title itu seperti ini, layout title and content itu seperti ini, to content seperti ini sudah ditentukan, termasuk gambar-gambar yang ada di dalamnya, warnanya dan lain sebagainya. Nah itu sebenarnya gimana rubahnya ntar ya, saya save dulu biar nggak hilang. Nah ini sebenarnya kita bisa membuat tema kita sendiri atau desain kita sendiri. Dengan cara gimana? Kita bisa pergi ke view. Tadi kalau mau milih desain kan di ini ya, di desain. Dan kalau kita membuat tema kita sendiri bisa ke view, lalu ada yang namanya slide master. Ya. Ini ada keterangan ya, slide control the look, bla 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 bla. Intinya kita membuat tema kita sendiri. Kita bisa pilih. Nah, ini adalah bawaannya yang sudah ada ya. Ini ada layout-layout yang ada di dalamnya. Yang ini mungkin uh, title-nya gitu ya. Title-nya seperti ini. Terus master dari sub apa ini? Oh, ini title style. Ini title style. Loh. Nah, tahunya dari mana ini? Ini tipe yang mana? Ya ada namanya. Sudah gitulah pokoknya. Terus kita mau rubah yang ini misalnya. Yang tadi yang mana ya? Biar gampang. Yang tadi itu yang ini kayaknya. Sepertinya yang ini. Nah, ini kita bisa tambahkan atau kita bisa edit-edit ya sesuai kemauan kita. Atau kita mau pakai theme yang lain, atau kita mau pakai tema atau desain yang lain yang sudah ada, atau kita pakai yang blank, lalu kita tambah-tambahi background sendiri dan lain-lain, silahkan ya teman-teman. Silahkan dilakukan sesuai kebutuhan. Kalau misalnya ini saya kasih gambar sapi, coba ya. Sini, misalnya terus ada title footernya kita biarkan, colornya mungkin oke, enggak, yes, biar genjreng gitu ya. Background, oke, biarin. Ini kalau kita mau tambah yang lain ya, yang blank, tapi kita hapus ya, nggak usah, kita nggak butuh, mungkin gini aja. Jadi kita kembalikan ke layar apa namanya slideshow kita. Plus, nah sekarang semua jadi title tetap ya, cuma mungkin warnanya tadi kita rubah. Semua slide yang ini sekarang ada gambar sapinya gitu ya. Bahkan ini sapinya double ya. Soalnya ada sapi yang kita tambahkan sendiri dan sapi bawaannya dari slide masternya. Dan ini kita nggak bisa rubah-rubah ya teman-teman. Ini nggak bisa kita rubah-rubah. Jadi silakan teman-teman kalau mau membuat tema sendiri, mau membuat tampilan sendiri, dikasih gambar-gambar bisa pakai slide master tadi. Soalnya kalau ini tadi kalau Anda mau masukkan satu-satu nanti setiap slide harus di setiap slide harus ditambahi ya apa ya tidak efektif atau tidak kurang apa ya kurang nyaman lah ya. Soalnya satu kita nambah-nambahi file jadi ukurannya besar. Kalau seperti ini kan gambarnya cuma satu tapi otomatis muncul di banyak slide sekaligus dan kita bisa temanya dipakai di apa namanya presentasi yang lain juga nggak masalah. Jadi nggak cuma berlaku untuk slide ini saja.
bisa dipakai untuk slide-slide berikutnya yang bakal kita buat. Nah, kayak gitu. Berikutnya mungkin yang penting juga di sini adalah tentang animasi ya teman-teman. Jadi di dalamnya PowerPoint ini kita dikasih animasi dan yang kedua adalah transisi. Transisi itu apa? Jadi kita pindah dari slide pertama ke slide kedua, dari slide kedua ke slide ketiga itu ada perpindahan yang berupa animasi. Jadi nggak cuma pindah gitu aja ya. Contohnya misalnya kalau kita jalankan yang ini sekarang ya, kita jalankan presentasinya. Oke, anggap aja seperti ini. Oh, anu ya, bentar. Ini layarnya kebagi. Nah, kita rubah aturan monitornya. Ini presenter view-nya kita centangnya kita hapus. Nah, kita jalankan from back ini. Nah, ini ya. Jadi ini yang muncul kalau pindah ke slide berikutnya, ya langsung pindah gitu ya, tanpa ada apa-apa. Nah, dengan transisi itu perpindahannya lebih menarik lagi, mungkin jadi lebih tidak mengagetkan orang gitu, dan lain sebagainya. Jadi kita bisa tambahkan transition di sini ya. Misalnya push. Nah, seperti itu. Mungkin ini split kayak gini. Oke. Oh, jelek ya. Nah, yang agak bagus ya. Oke, mungkin bisa pakai random bar sini. Atau ini deh. Ya. Terus ini juga sama. Jadi kesannya kayak kartu gitu ya. Oke. Kita jalankan lagi presentasinya. Ya, dari bawah ke atas tadi push yang transisi dari slide 1 kita jalankan ini. Nah, jadi kayak kartu gitu ya. Dari kanan geser ke kiri menampilkan slide berikutnya. Itu transition ya, teman-teman. Terus kemudian animasi. Animasi itu ya sama, bisa misalnya kita pilih ini kita kasih animasi gitu bisa. Tapi sebaiknya kita pakai animation pin. Kalau kita klik animation pin, di kanan ini, yang nggak harus di kanan sih, kadang muncul di kiri dan tergantung Anda nyetingnya. Tapi di sini di kanan ada list dari animasi yang ada di dalam slide ini. Jadi di slide ini belum ada animasinya karena itu tidak ada yang terjadi. Nah, mungkin kita buat judulnya ini ya, kita kasih animasi di judulnya. Misalnya float in gitu ya muncul. Nah, di kanan ini muncul ya. Jadi di slide ini yang pertama itu muncul title 1 tujuan ini. Red gitu. Terus kita bisa lakukan lagi. Berikutnya mungkin ini juga ikut muncul tapi mungkin dari atas gitu ya. Float in tapi dari atas. Float in. Oke, itu kan dari bawah ya. Kita bisa rubah supaya munculnya dari atas. Ini timingnya ya, kalau mau ngatur waktu, efek, dan lain-lain. Jadi bisa ini klik kanan, terus efek option bisa Anda atur gitu ya. Nggak ada pilihannya ya. Kalau nggak ada pilihannya berarti harusnya ada sendiri nanti. Oke, nggak ada. Berarti harusnya bisa dari sini. Oh, direction. Oh, bukan. Ini kok background ya? Bukan background. Animation.
Gimana ya? Oh, ini efek option. Ini floatnya dari tadi kan dari bawah, ini dari atas kan, dari atas ke bawah. Float down. Kalau float up itu berarti dari bawah ke atas. Nah, sekarang dari atas ke bawah. Gitu ya. Dan ini bersamaan ya teman-teman. Jadi tujuan dan eh, ini tulisan yang atasnya ini judul dan kontennya itu munculnya bersamaan. Contoh kita jalankan ya. Coba kita jalankan. Maaf, dari slideshow aja. From current slide. Nah, ini kosong ya teman-teman. Kalau kita klik, oh enggak, ternyata munculnya gantian. Setelah judul baru kontennya muncul. Diklik satu-satu gitu ya muncul. Gitu. Berarti ini time-nya start after previous. Kita klik, nanti otomatis harusnya. Ini ya, ada satu. Satu di sini artinya urutannya ya. Coba kita jalankan lagi. Belum saya klik ya ini. Kalau saya klik, muncul tujuan, lalu yang atas otomatis muncul. Jadi ngikuti setelah yang title ini selesai, lalu kontennya masuk satu demi satu otomatis tanpa saya klik. Itu kalau start after previous. Kalau start after previousnya dihilangkan, ini kita bisa ganti start on click. Start on click ini artinya kalau kita klik baru jalan. Start with previous artinya adalah jalan bareng. Ini yang tadi saya bilang ya. Jadi defaultnya tadi on click ya, jalannya kalau diklik. Sedangkan kalau kita ganti dengan start after previous, dia otomatis setelah yang sebelumnya selesai, kemudian jalan yang berikutnya. Terus kemudian kalau sekarang ini with previous artinya bareng harusnya ya. Coba kita jalan. Ya, gitu bareng. Mungkin bagus kayak gitu bareng. Mungkin itu ya teman-teman. Waktunya tinggal 3 menit soalnya di Zoom. Kita akhiri sampai di sini tentang PowerPoint atau tentang software untuk presentasi. Silakan teman-teman mau bertanya, boleh lewat kontak saya. Mungkin berikutnya kalau nggak ada pertanyaan kita lanjutkan ke yang lain, langsung ke Excel. Tapi kalau ternyata ada pertanyaan ya nanti kita bahas pertanyaan Anda, kita buatkan video untuk menjawab pertanyaan tersebut. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.